minus lagi, minus lagi. Setelah kemarin-kemarin saya sempat ngasih lihat saham PTBA saya yang minus, sekarang rupanya ada temen yang mau nyusul. Sama pakai itu benar sekali, saham Pegas yang sekarang posisinya sudah minus 12%. Oh, kayaknya susah banget ya cuannya ya. Aduh, apes banget ya. Nah, kamu yang nonton video ini, apakah juga punya saham Pegas? Kalau punya, minus berapa? Coba tulis juga di komentar, siapa tahu kita punya banyak teman. Dan apa yang akan saya lakukan ketika saham saya minus sudah sedalam ini? Oke teman-teman, kita lihat bersama teman-teman. Ini adalah grafik pergerakan IHSG. Dapat kita lihat bersama, sebenarnya IHSG ini cenderung bergeraknya sideways ya teman-teman ya. Sejak 2021 malahan. Coba teman-teman lihat ya, di sini naik sampai April 2022 turun, naik, turun, naik, turun, dan sekarang hanya berada di kisaran segini. Ya sempat mengalami kenaikan tipis, tapi rasanya portofolio kita makin menurun. Benar nggak? Kalau yang setuju coba like videonya dan tulis pendapat kamu sendiri. Benar nggak portofolio kalian juga mengalami diiris tipis-tipis? Lanjut lagi masuk ke Pegas. Nah sebenarnya Pegas kalau kita lihat bersama teman-teman, kita scroll agak ke bawah sedikit ya teman-teman ya. Kita lihat di bagian key statnya di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau menurut saya teman-teman ya, kalau untuk laporan keuangan Q3-nya ini sebenarnya nggak anjlok-anjlok amat ketimbang saham-saham lain yang ada di portofolio saya yang kebanyakan Q3-nya anjlok ya. Ini Q2-nya kan 891. Sedangkan Q3-nya 894, memang lebih turun ketimbang periode sama di tahun 2022, tapi kan lebih naik ya ketimbang kuartal 2-nya. Nah, selain itu juga dapat kita lihat sudah PBV-nya sudah 0,67 ya, sudah mulai agak murah teman-teman ya, di bawah 1 kan. Dan untuk harganya sendiri di kisaran 1670. Lantas kenapa masih turun juga teman-teman ya? Lanjut lagi teman-teman, ada yang punya pendapat lain? Ya, analisis sih ya biasa, kebanyakan suruh buy ya, beli 16 ya, targetnya di harga berapa tuh? Targetnya di 1689, kurang lebih di harga PBV 1 ya tadi teman-teman ya. Lanjut lagi. Nah, teman-teman, ini saya akan memperlihatkan sedikit di bagian funda chartnya teman-teman ya. Di sini saya juga akan sedikit menggunakan ilmu-ilmu ya teman-teman yang akan saya praktekkan di portofolio saya, yaitu ketika kita melihat PBV standar deviation ini, kemudian saya tarik 5 tahun ya teman-teman ya. Ini singkat saja ya teman-teman ya. Ini kan PBV ini normalnya di 1 ya. Selama 5 tahun ini paling rendah tuh di 0,48 ya. Apakah ini juga bisa dikatakan support kalau di sini teman-teman? Teman-teman lihat di sini. Ya, ada supportnya di sini kan 0,62. Ingat, catat ya teman-teman ya, 0,62. Kenapa? Karena di sini ada satu kali support, di sini ada ya ketutup keterangannya di sini sekali, dan di sini juga ada sekali ya. Jadi ada garis lurus di sini. Nampak kan teman-teman kan? Di kisaran 0,61, 0,62. Berarti sisa 0,02 lagi penurunannya teman-teman ya. Ini akan saya catat di grafik, kan kita buktikan sendiri ya teman-teman. Nggak perlu buktikan nggak apa-apa, karena portofolionya saya juga udah ada kan teman-teman ya. Lanjut lagi ke bagian chart bitnya. Ini loh langkah-langkah yang akan saya lakukan. Nah, saya sering memperingatkan kepada teman-teman ya, kalau yang sedang nonton ya teman-teman, jangan langsung all in ketika membeli suatu saham, karena kita nggak tahu ini saham bakal naik apa turun ya. Kalau naik ya udah cuan, kalau turun apa sih yang harus dilakukan? Kalau sudah all in kan paling cuma bisa menatap layar, melihat minusnya makin dalam, dan nggak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali kamu memang full trading. Jadi kamu harus ada batasan stop lossnya. Tapi kalau enggak, kamu sebaiknya menyiapkan beberapa penjaga seperti yang saya lakukan. Oke, pertama-tama izinkan saya beritahu dulu kenapa saya iseng banget ngesentuh ini Pegas. Oke. Rata-rata harga saya seperti yang teman-teman ketahui itu di harga 1280. Ini chartnya nih weekly ya teman-teman ya, bukan daily ya. Saya lebih seneng lihat yang weekly ya, karena lebih panjang ya time frame-nya. Nah, ini saya lihat Pegas ini sudah mengalami penurunan cukup dalam ya. Ini agak sedikit dalam ya. Kita udah lihat dari sini titiknya ya. Dan saya harapkan kan kita selalu membeli saham ketika turun dong, bukan istilahnya dapat harga yang lebih murah. Ada sih yang bilang kita ngejar down uptrend, tapi saya lebih senang yang menangkap pisau jatuh seperti ini. Harapannya agar dapat saham lebih murah sehingga potensi untuk kenaikannya juga lebih tinggi. Tapi dalih-dalih bukannya ketangkep yang paling harga rendah, malahan dia jatuh lebih bawah lagi. Jadi saya ketika lihat chart weekly teman-teman ya,
Ini harga 1280 ini kelihatannya sebenarnya ini ada di kisaran sini ya teman-teman ya, saya beli ya. Saya kira ini ada supportnya di sini ya, dan rata-rata mendekati area-area sini mereka akan mengalami kenaikan ya. Setelah saya beli, rupanya dia jeblok makin dalam seperti ini teman-teman. Lantas apakah saya langsung hanya menatap monitor dan menangis gitu saja? Tidak teman-teman, saya masih mempersiapkan beberapa peluru ya teman-teman ya. Beberapa penjaga seperti di sini. Ini merupakan yang terendah 1 tahun ini, yaitu sekarang ya teman-teman ya. Nah, di sini tadi yang kita lihat bersama kalau untuk PBV 0,62 ini di harga sini teman-teman ya. 1035. Benar sekali 1035 ini ada beberapa kali kita lihat di sini harganya ya. Di sini ya garisnya, oke. Dan karena agak tengah-tengah, saya sudah siapin di harga 920 di sini teman-teman ya. Melihat dari penurunan yang di sini ya teman-teman ya, masih lihat ya merahnya 1 2 3 4. Ini candle mingguan ya teman-teman ya. Dicatat sekali lagi mingguan bukan harian. Jadi ya, kalau memang dia akan melanjutkan penurunannya lagi, it's okay, nggak apa-apa, lanjutkanlah penurunanmu. Karena saya sudah siap nampung di sini teman-teman ya. Jadi kalau dia mengalami penurunan lagi di sini, saya kasih dulu garisnya. Oke, di sini. Ya. Maka, teman-teman, ya tidak apa-apa. Kalau memang dia masih mau mengalami penurunan sampai di titik ini, saya sudah siapin 920 penjaga di sini. Dengan harapan ini merupakan salah satu supportnya di sini. Ini dia. Oke. Lantas apabila mengalami penurunan lagi bagaimana? Tenang, saya masih ada siapin satu lagi penjaga di sini, yaitu di harga 650. Dan di harga 650 ini, kalau kita zoom out jauh-jauh teman-teman ya, sangat jauh sekali. Ini merupakan support yang sudah sangat lama tersentuh ya. Ini mungkin ya benar ketika corona kemarin. Apakah penurunannya akan lebih parah ketimbang COVID corona kemarin? Seharusnya enggak kan ya. Jadi ini adalah merupakan istilahnya titik terakhir yang akan saya jaga. Apabila jebol lagi, wah itu baru saya analisa ulang kembali ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya tempatkan beberapa penjaga, teman-teman bisa lihat sendiri ya. 1280 saya sudah kena ya. Saya tidak akan berhenti, saya tidak akan menyerah sampai di situ. Saya menyiapkan ya. Di sini PBV 0,62 tadi ya. Kita lihat bersama tadi kan sudah ada support-supportnya. Apakah akan mantul di harga 1035 atau malah jebol dan saya dikasih lagi harga lebih murah yaitu di 920. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita lihat bersama di saham Pegas ini. Nah teman-teman, jadi berikut adalah merupakan hasil analisa saya terhadap saham Pegas ya. Sewaktu saya masuk posisi teman-teman, saya selalu mengibaratkan worst case terjadi apabila ketika saya masuk dia mengalami penurunan. Itulah kenapa di portofolio saya kebanyakan 8 ya, 7 diantaranya minus. Gila banget kan. Dan Pegas ini merupakan salah satu minusnya yang paling dalam. Yang paling dalam apa ya? Tentu saja PTBA. Lantas bagaimana? Nah kalau di pasar saham kan kemungkinannya cuma 2. Waktu sudah beli, kalau nggak cuan ya loss ya. Kalau cuan itu kan tenang aja teman-teman. Mau cuan di mana aja kan bebas, terserah ya teman-teman. Terserah teman-teman mau sell-nya di mana. Tapi masalahnya ketika kita loss itu loh mau bagaimana. Jadi pilihannya hanya ada 2. Mau averaging down ya, atau mau cut loss. Pilihannya cuma 2 teman-teman, gampang sekali ya, bukan pilihannya 4 seperti waktu di sekolah ya. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri mau averaging down seperti yang saya lakukan atau cut loss, lupakan dia dan kita move on ya. Pilihan berada di teman-teman sendiri. Coba teman-teman tulis di komentar, teman-teman lebih suka mana, averaging down atau cut loss? Nah jadi sekian dulu teman-teman analisa saya terhadap saham Pegas yang berada di porto saya yang sekarang kondisinya sudah minus sampai 12%. Bagi teman-teman yang mungkin punya pendapat ataupun view lainnya, teman-teman juga boleh sharing di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan, request atau apapun itu, teman-teman silakan saja tulis sepanjang-panjangnya di komentar. Dan bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan video seru lainnya, teman-teman boleh klik video yang satu ini. Dan jangan lupa untuk subscribe saya selalu agar tidak ketinggalan dengan perkembangan porto saya ke depannya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya.